Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, sejatinya peraturan harus ditaati, yang artinya termasuk juga peraturan berlalu lintas. Apa jadinya? Peraturan tidak ditaati oleh pengguna lalu lintas, tentunya baik dari berkendaraan dan juga dari para penumpangnya tidak safe yang mengakibatkan kecelakaan. Dan harusnya peraturan diberikan sosialisasi dari sedini mungkin dari anak-anak di bangku sekolah. Untuk itu telah hadir di studio podcast kami Bapak Agustion Soyus SHMSI dengan inovasinya keselamatan di GTS, artinya Dishub Goes to School. Pak Agustion ini merupakan Kepala Bidang Lalu Lintas, Angkutan Penyeberangan Sungai dan Laut, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin. Langsung saja kita sapa Pak Agustion. Selamat datang Pak Agustion di studio podcast kami One Day One Innovation. Selamat datang, selamat pagi, assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya, masih tetap bekerja walaupun dalam masa pandemi COVID ya? Alhamdulillah tetap bekerja dengan protokol kesehatan. Dengan protokol kesehatan tentu saja, harus menjaga jarak, menggunakan masker dan mencuci tangan. Siap. Gitu Pak ya? Nah baik, menarik sekali inovasi yang diluncurkan dari Dinas Perhubungan ini ya Pak ya, Dishub Goes to School. Apa sih Pak latar belakang sehingga terfikir gitu ya dari Dishub ini untuk meluncurkan inovasi ini? Baik Bu Irni, terima kasih. Berawal dari inovasi ini keterkaitan dengan rencana umum keselamatan nasional yang berada di Kementerian Perhubungan, di mana Kementerian Perhubungan merupakan ibu kandung dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kota maupun Provinsi se-Indonesia. Sesuai instruksi Presiden nomor 4 tahun 2013 tentang dekade aksi keselamatan, dekade aksi keselamatan yang merupakan program-program perencanaan keselamatan di masa berdasarkan 5 pilar keselamatan. Yang kedua, yang melatar belakangi saya berinovasi ini, keterpurukan kita bahwasanya 67% dari korban kecelakaan itu adalah usia produktif. Usia milenial, di mana usia 17 sampai 35 tahun, Bu Irni. Kemudian data WHO menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas itu berada di urutan nomor 3 dengan 2,4 orang atau jiwa per tahun ya meninggal sebagai korbannya ya. Itu salah satu yang melatar belakangi saya berinovasi bagaimana caranya menyebarkan aksi keselamatan berlalu lintas ini, terutama untuk para pelajar. Untuk para pelajar, baik. Nah kan biasanya nih ya yang berkontribusi terhadap peraturan lalu lintas ini tentunya pihak kepolisian gitu Pak ya. Adakah kerjasama yang Bapak lakukan nih dari Dishub dengan Dinas Kepolisian dalam menjalankan inovasi ini? Baik Bu Irni, jadi di dalam RANS itu ada 5 pilar keselamatan Bu Irni. Yang pertama manajemen keselamatan, pilar pertama. Manajemen keselamatannya itu leading sektornya adalah Bappenas. Kalau di kabupaten kota itu adalah Bapeda. Kemudian yang kedua, jalan yang berkeselamatan. Leading sektornya itu adalah PU, kePU-an. Kalau di kabupaten PUTR, bisa PU yang lain juga, tata ruang. Kemudian yang ketiga itu keselamatan berkeselamatan. Leading sektornya adalah Dinas Perhubungan. Kemudian yang keempat itu adalah perilaku yang berkeselamatan. Ini leading sektornya adalah kepolisian. Kemudian pilar kelima itu penanganan pra dan pasca kecelakaan. Nah di sini peran serta jasa harja ada, peran serta dinas kesehatan ada. Jadi
beberapa stakeholder yang terkait dalam 5 pilar keselamatan tadi sangat berperan di dalam aksi keselamatan ini. Gitu, Bu. Gitu ya. Nah, kenapa tujuan utamanya ke anak-anak sekolah? Ini sekolah menengah atas ya, yang diberikan penyuluhan atau upaya promotif ini. Baik Bu Irni. Jadi awalnya kita sasarannya tadi karena 67% penyumbang kecelakaan itu adalah umur produktif, 17 sampai 35. Itu data menunjukkan begitu. Kemudian faktor kecelakaan juga kita bicara dengan data juga, faktor kecelakaan 67% human error, 4% adalah kendaraan, 5% jalan, kemudian 24% lainnya. Berkaca dari beberapa hal umur produktif yang kita garis bawahi tadi, kita sasarannya adalah anak muda. Anak muda yang belum stabil, masih labil dalam berkendaraan. Betul. Makanya sasarannya ke SMA tadinya. Tetapi dengan adanya perkembangan zaman dan lain sebagainya, mau tidak mau kita tidak suka, terkadang jarak antara sekolah dengan tempat tinggal mengharuskan mereka membawa kendaraan. Betul. Seperti di Kabupaten Banyuasin, Bu Irni, sekolah itu terkadang tidak berada di lingkungan tempat tinggal mereka, sehingga mengharuskan mereka membawa kendaraan. Agak jauh ya, karena ya. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus memberikan edukasi terhadap mereka. Betul. Karena seyogyanya mendapatkan SIM surat izin mengemudi itu adalah umur 17 tahun. Tetapi karena keadaan tadi dia mengharuskan membawa kendaraan. Jadi kita berjenjang, kita sudah mulai pertama ke SMA, kemudian SMP, SD, dan taman kanak-kanak. Gitu konsepnya game dan edukasi. Baik Bapak, dalam pelaksanaan inovasi ini tentunya banyak sekali faktor yang berkontribusi. Artinya baik itu faktor-faktor yang menjadikan kontribusinya positif maupun negatif. Tolong dijelaskan Pak, kira-kira faktor apa saja yang berkontribusi dalam inovasi ini? Ya. Baik Bu Irni, kalau faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pelaksanaan ini tentunya yang saya jelaskan tadi. Ada beberapa faktor-faktor seperti materi maupun sarana prasarana. Kalau faktor materi yang kita butuhkan terkait keselamatan ini tentu jasa harja kita libatkan. Kemudian dari satuan lalu lintas yang kita bersinergi dengan di bawah naungan undang-undang yang sama, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Gitu. Betul. Yang kira-kira menjadi kendala apa sih Pak dalam pelaksanaan inovasi ini? Iya, yang kendala mungkin tidak terlalu menghambat kendala. Paling kalau di masa pandemi ini kita kan belum tatap muka. Tidak bisa, ya betul. Jadi program ini katakanlah terhambat untuk tahun 2020. Betul. Mungkin vakum kita 1 tahun. Itu saja mungkin kendalanya ya. Gitu. Nah, dalam pelaksanaannya kan ini Bapak melaksanakan edukasinya ke sekolah gitu ya, dan dari segi kan banyak sekolah itu bagaimana cara penentuan, oh hari ini saya mau ke sekolah ini atau hari ini mau sekolah ini, apakah ada jadwal tertentu gitu loh Pak? Ya, baik Bu, boleh saya ceritakan ke belakang sebentar? Awalnya kita mendatangi beberapa sekolah ini karena data kecelakaan, lagi-lagi kita bergerak dari data kecelakaan ini. Betul. Kadang-kadang posisi sekolah juga menentukan penyumbang kecelakaan, seperti sekolah yang di tengah jalan nasional. Ya betul. Nah itu awalnya kita prioritaskan untuk kita berikan edukasi tentang keselamatan tentunya. Tapi berkembang kemudian Bu Irni, kita mendapatkan kadang-kadang surat dari sekolah-sekolah itu berjenjang baik SD, SMP maupun SMA yang mereka pengen diberi edukasi tentang keselamatan begitu. Ya. Jadi walaupun kita juga menjemput bola kita yang ke sana, tapi juga ada permintaan dari masyarakat, dari guru-guru, dari mahasiswa yang juga untuk diberikan edukasi gitu Pak ya, supaya mereka juga sadar akan pentingnya keselamatan berlalu lintas begitu. Betul sekali Bu Irni. Terkadang begini Bu Irni, bukan saja siswanya yang ingin edukasi tentang keselamatan ini, terkadang guru-gurunya juga ikut di sana. Iya, betul. Kadang kalau dari kami pihak Dinas Perhubungan yang tadinya kami pengen fokus sebetulnya di dalam ruangan dengan beberapa siswa aja, tetapi kadang dari kepala sekolahnya meminta bagaimana kalau kita laksanakan di jalan.
langsung di lapangan. Di lapangan Nah, dengan, gitu ya. dengan audiens yang lebih banyak lagi Gitu. gitu. Terpaksa kita menggunakan dengan cara-cara yang itu namanya inovasi yang dari kita tadi, nanti Oh, akan saya begitu. jelaskan sistemnya Baik. bagaimana Bu Irin. Baik, nah dalam pelaksanaan tadi kata Bapak kan harusnya di lapangan gitu. Sistemnya bagaimana sih Pak? Maksudnya apakah ada langsung di tengah jalan gitu? Maksudnya ini tanda ini belok kiri atau apa? Atau pakai simulasi saja supaya menjamin keberlancaran inovasi? Ya, kita kalau menggunakan cara-cara atau sistem dari inovasi saya ini berjenjang saja Bu. Kita berdasarkan level pendidikan saja. Kalau level pendidikan seperti SMA, saya kira untuk alat peraga tidak terlalu penting. Mereka cukup kita kasihkan atau kita kemas sosialisasi keselamatan itu dengan edukasi dan game. Contoh begini Bu Irni, saya sering menerapkan di SMP dan SMA itu sekolah keselamatan di Go School ranking 1. Saya adopsi acara yang ranking 1 itu menjadi sekolah keselamatan dengan materi atau soal-soal di dalam sekolah keselamatan itu. Betul. Edukasi tentang keselamatan. Jadi kita gamesnya dapat, tujuan kita bersosialisasi tercapai begitu Bu Irni. Gitu ya. Kemudian level turun lagi SMP. Saya biasanya menggunakan SMP itu kan masih labil ya, pengen tahu, pengen perkasa, pengen apa semuanya ada di dia. Saya menggunakan video-video yang bisa memicu ketakutan mereka, dalam hal ini ketakutan untuk berkendaraan sebelum usianya, seperti video-video tentang kecelakaan yang ekstrim dan lain sebagainya. Nah, setelah video-video itu saya tayangkan, saya berikan edukasi, ini loh akibat dari kecelakaan itu, adik bakal begini jadinya dan lain sebagainya. Kemudian level ke bawah lagi, SD dan TK. Kalau SD saya menggunakan lebih ke alat tanda-tanda ya, marka-marka gitu ya. Alat peraga yang dari gambar maupun alat peraga rambu dan lain sebagainya. Tentunya dengan beberapa merchandise yang menarik biar mereka tertarik terhadap saya. Gitu. Yang lebih mungkin agak kurang terpikir oleh orang, metode SD dan TK ini, saya orang kampung Bu Irni. Saya dulu teringat waktu saya di kampung, kalau orang jual obat di pasar itu, nggak tahu obatnya mujarab apa enggak, sangat menarik. Saya adopsi itu Bu Irni. Jadi saya suruh keliling mereka, mengeliling saya seperti jual obat. Jual obat dengan mic begini, saya pakai alat peraga dan mereka sangat tertarik dengan saya puluh keliling kemana-kemana itu. Bagi saya itu tidak penting tujuan saya sosialisasi tercapai. Dengan mereka gembira, saya juga tujuan saya aksi keselamatan saya tercapai, begitu aja. Gitu ya. Artinya pemirsa, sahabat inovasi, memberikan informasi kepada lapisan masyarakat tergantung kepada level pendidikan dan level latar belakangnya juga gitu ya. Jadi untuk anak-anak tentunya harus dengan media yang atraktif dan menarik perhatian mereka sehingga tujuan kita tercapai. Nah, dalam pelaksanaannya nih Pak ya, inovasi ini sudah sampai di mana sih pencapaiannya? Maksudnya sudah sampai berapa sekolah yang dicakup dengan inovasi ini dari tahun 2017 ya Pak ya, 2017 sampai sekarang. Jadi inovasi keselamatan DGTS ini Bu Irni, kita mulai dari tahun 2017. Dari tahun 2017 itu kita bermula dari tidak ada anggaran, tetapi kita tetap melaksanakan ke sekolah-sekolah dengan keterbatasan dan lain sebagainya. Mungkin dilihat pimpinan kita serius dengan inovasi ini. Kemudian pada tahun berikutnya kita langsung dikasih 6 kali untuk 1 tahun anggaran. Kemudian tahun-tahun berikutnya meningkat karena kita serius dan efeknya juga dinilai bagus untuk anak-anak usia sekolah. Betul. Dari keseriusan itu Bu Irni, pada tahun 2017 kita ikut lomba di Indonesian Road Safety Award. Itu dari majalah SUA, kemudian kerjasama dengan Adira Insurance, mereka mengadakan perlombaan
tertib lalu lintas untuk kabupaten kota se-Indonesia. Alhamdulillah kita dapat satu pilar yaitu pilar ketiga, pilar keselamatan berkendaraan. Alhamdulillah kita menerima penghargaan itu. Kemudian tahun 2018 kita ikut lagi tetapi tidak menang. Kemudian tahun 2019 yang lebih mengharukan lagi bagi saya, keseriusan saya walaupun tidak menang di 2018 saya tetap laksanakan itu, Bu Irni, tidak tergantung penghargaan. Iya, betul. Dengan keseriusan lagi 2019 kita langsung mendapatkan 2 penghargaan sekaligus. Dengan pilar ketiga kendaraan berkeselamatan, kemudian pilar kelima penanganan pra dan pasca kecelakaan, dan itu pengakuan nasional terhadap kita. Alhamdulillah, Bu Irni. Alhamdulillah ya. Selamat ya kepada Dishub Banyuasin ya, sudah mendapatkan 2 award ya, tahun 2017 dan 2019. Baik. Nah, harapannya Pak, ke depannya inovasi ini akan seperti apa? Baik, terima kasih Bu Irdi. Harapan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin khususnya, kami menginginkan suatu hari nanti, terutama untuk di Kabupaten Banyuasin maupun di tingkat nasional, materi keselamatan ini selayaknya memang sudah layak dimasukkan ke dalam mata pelajaran. Baik itu tingkat SD, SMP maupun SMA, sehingga tidak ada lagi korban kecelakaan. Kaum milenialnya adalah 16 sampai 35 tahun. Kemudian hal ini juga efeknya terbukti sudah menurunkan angka kecelakaan dengan pendidikan sejak dini tentang pentingnya keselamatan. Betul. Pesan-pesannya ini Pak, baik kepada inovator juga kepada masyarakat Sumatera Selatan, khususnya masyarakat Banyuasin. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Yang pertama, kesannya terhadap masyarakat bahwa keselamatan itu adalah tanggung jawab kita bersama, bukan tanggung jawab penegak hukum saja, bukan tanggung jawab stakeholder yang menangani tentang keselamatan. Harapan juga terhadap stakeholder maupun pemangku kepentingan, tetap mengutamakan anggaran untuk keselamatan itu, meningkatkan selalu anggaran tentang keselamatan. Kemudian kita sebagai pelaku dalam hal inovasi atau inovator tentang keselamatan untuk tidak henti-hentinya untuk melaksanakan aksi keselamatan ini. Bu Irni, dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bupati Banyuasin yang sudah terus meningkatkan anggaran tentang aksi keselamatan ini. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin, teman-teman sejawat, kemudian tim saya, Bu Irni. Tim saya, kemudian ada editor kreatif Ferry Kurniawan, mungkin Mbak Kiki yang selalu siap mendukung tentang kegiatan ini. Kemudian teman-teman Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin, kepala sekolah yang sudah bersedia kami datangi, siswa-siswa yang secara atraktif terus yang kami datangi, dan sangat gembira sekali pada saat kami datangi. Kemudian para orang tua mungkin yang menerima saran dari anak-anaknya setelah mendapatkan materi dari kami, karena sasaran kami adalah menyebarkan virus begitu. Kita menyebarkan virus ke siswanya, siswanya nanti menyebarkan virus di keluarganya. Kami harap begitu, karena kalau kita mencakup semuanya tentu tidak akan kita sampai ke sana gitu. Betul. Baik. Terima kasih atas kehadiran Bapak Agustion Soyus SHMSI dengan inovasinya Dishub Goes to School. Harapannya keteraturan berlalu lintas, terus kita mematuhi peraturan harus dari sejak dini, sejak kecil, sehingga kebiasaan perilaku yang baik dapat menular kepada masyarakat dan juga akan meningkatkan nilai-nilai kemasyarakatan yang lebih baik. Jangan lupa kita juga punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.